apa yang ingin diwartakan oleh Allah. Tentunya ini akan menjadi sebuah pertanyaan bagi diri kita sendiri dan juga menjadi pertanyaan bagi yang bukan hanya berasal dari kita sendiri, tetapi berasal dari hati nurani kita. Bahwa apa sih yang ingin Yesus katakan kepada kita? Apa sih yang ingin Yesus sampaikan kepada kita melalui pewartaan yang Yesus maksudkan mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti apa? Oh iya, itu nanti kerajaan Allah itu kita akan sama-sama masuk nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Nanti kita akan bahas secara khusus mengenai kerajaan Allah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, dari pelajaran ini kita akan sama-sama mulai mengulas, mulai membahas kembali mengenai kata dari mewartakan. Oke? Yang baru hadir, silakan buka bukunya halaman 127. Ada yang masih menggunakan buku yang lama nggak? Ada ya, kayaknya. Oh ya, sorry, maaf. Oke, maaf. Halaman 95. Marcel Juveni de Canteren, halaman 90 untuk buku yang lama. Sorry, maaf. Bukan halaman 95, 103. 103. Ya, masih menggunakan buku yang lama, silakan buka halaman 103. Oke. Lanjut. Anak-anak jangan terlalu jangan terlalu tegang belajarnya, santai aja. Penting selama nggak tidur, semuanya berjalan biasa-biasa saja. Oke. Ini 21 orang. 9 orang yang lain mana? Tolong satu orang, saya minta tolong berikan info ke grup bahwa 9 orang lagi belum masuk ke Zoom. Oke. Mungkin saudara Rio, tolong beritahu teman-teman yang lain ya. Ini masih banyak ternyata. Lydia belum masuk, Lydia ini. Ya, Lydia belum masuk. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain. Dari pelajaran yang akan kita bahas, dan ini merupakan topik yang sangat menarik bagi kita semua. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi mengenai topik ini, ada 27 pembelajaran inti yang tentunya akan menjadi sebuah jembatan untuk bisa mengetahui secara lebih dalam lagi mengenai topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. 7 pembelajaran inti yang pertama, anak-anak diharapkan mampu untuk bisa memahami peranan tindakan Yesus dan meneladaninya. Oke. Memahami peranan tindakan Yesus dan meneladani Yesus. Jadi apa yang akan kita teladani dari Yesus sendiri, kita akan catat sama-sama. Kemudian, anak-anak pula diharapkan mampu untuk bertindak jujur sesuai dengan yang dikatakan. Maksud dari kata pada lupa pada gak buka kamera. Oke. Bertindak jujur sesuai dengan yang dikatakan. Nah, jadi juga ini akan kita masuk, kita akan mulai mengetahui secara lebih dalam lagi pula tentang bagaimana sih segala rutinitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita telah mencontohi apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri? Oke. Saya punya beberapa informasi kepada anak-anak semua ya. Yang pertama itu ialah bagi yang membuka kameranya, Bapak akan memberikan nilai plus pada saat ulangan akhir semester. Ini Bapak serius loh. Kalau ada yang mengaktifkan videonya dari awal pembelajaran saya sampai selesai, Bapak akan kasih nilai plus pada saat ujian PAS. Oke? Kalau ada, kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Supaya kita di sini melatih kejujuran dalam situasi seperti ini. Oke?
Jadi Bapak nggak tahu kalian mematikan video itu alasannya apa, tujuannya apa, Bapak nggak ngerti, kecuali mereka yang mungkin ada yang kameranya rusak ya, itu pengecualian. Tetapi yang lain itu Bapak nggak tahu. Jadi kita mohon kerjasamanya supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan kita semua. Oke, jadi marilah kita belajar kejujuran itu mulai dari tindakan kita dalam mengikuti pelajaran melalui Zoom ini. Oke, Bapak lanjut ya. Oke, dari pelajaran ini pula, saya akan memberikan sedikit mengenai dasar atau latar belakang tentang apa yang akan kita pelajari, atau apa yang akan kita bahas mengenai topik yang sangat menarik ini. Mungkin anak-anak sering mendengar, atau mungkin ya pernah mendengar, bahwa kata tanpa perbuatan adalah omong kosong. Kata tanpa perbuatan adalah omong kosong. Adalah omong kosong. Nah, jadi dalam ungkapan ini kita bisa mengetahui atau mungkin bisa memahami bahwa hal yang kita katakan sebenarnya lahir dari apa yang kita lakukan. Jika kita ingin memberikan sebuah kesaksian atau memberikan sebuah pengalaman kepada orang lain, tentunya itu berasal dari apa yang kita katakan kepada orang lain, atau atas tindakan apa yang kita berikan pula kepada orang lain. Jika kata tidak seirama dengan tindakan, omong kosong. Jadi jika kita melakukan sesuatu kepada orang yang misalkan ya, kita di rumah, orang tua kita khususnya ya, misalkan kita, iya mah, entar saya menyapu di rumah, entar saya cuci piring, but pas tindakannya tidak ada, artinya wah malasan lagi, udah lama, ngapain sih mau udah jam-jam segini lagi, suruh aja kakak gitu atau siapa. Nah itu, jadi sama aja omong kosong. Jadi sama hanya begini, kita membuat sebuah janji ya, kita membuat sebuah janji kepada orang lain, terus kita sulit sekali untuk menepati janji yang telah kita janjikan kepada orang lain. Nah, kurang lebih sama hal seperti itu, bahwa jika tindakan dan perkataan tidak seirama atau tidak sejalan, nah itu sama saja omong kosong. Tuh. Sama halnya jika Yesus sendiri mengajar mengenai kebenaran tentang kerajaan Allah, yang tidak hanya melalui perumpamaan yang ia sampaikan, akan tetapi juga melalui tindakan yang ia perbuat. Misalnya, dalam kitab suci itu ada sebuah cerita di mana Yesus bisa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nah, itu bahwa Yesus sendiri bukan hanya menyampaikan perumpamaan dari kata-katanya dia sendiri, tetapi dengan perbuatannya pun dia mampu menunjukkan apa yang ia katakan, mampu menunjukkan bahwa ia dapat melakukan sesuatu itu dengan apa yang ia katakan sendiri melalui perumpamaan yang ia berikan kepada orang lain pula, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, terus bahkan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Itulah yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Jadi anak-anakku sekalian, marilah kita ya setidaknya bisa meneladani dari sosok yang kita sudah ketahui selama ini, yakni Yesus Kristus sendiri. Mungkin juga kita bisa lihat dari orang lain, terlebih khusus orang tua kita. Makanya mulai pembelajaran ini kita diharapkan mampu untuk bisa menyikapi atau mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Karena guru yang agung dalam kehidupan kita berdasarkan dari apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Itu merupakan guru agung yang tentunya bisa menghadirkan kasih Allah melalui perkataan dan perbuatan yang seperti Bapak katakan tadi. Oke, itu anak-anak.
sedikit dasar, setidaknya bisa ada yang setidaknya bisa membuka pikiran kita untuk oh iya ya ternyata ini yang dimaksud dengan mewartakan kerajaan Allah dengan tindakannya. Oke, kita lanjut kembali. Atau mungkin ada anak-anak yang mau berbagi pengalaman mengenai apakah mungkin ya di rumah ya, di rumah wah saya di rumah ini begini, saya mungkin apa yang dikatakan apa yang disuruh oleh ibu misalkan angkat pakaian jemuran ya, terus ya ini ya, iya mah entar mah habis ini ya mah ya, ternyata enggak gitu ya, malam main game dulu, nggak pernah bantu orang tua. Waduh itu parah sih. Jadi jangan pernah untuk melakukan hal seperti itu kepada kita semua. Oke, nice Juveni. Kita lanjut kembali. Anak-anak, silakan lanjutkan buka buku halamannya, halaman 129. Please open your book to page 129. Buku yang lama silakan buka halaman 104. 104 buku yang lama ya, yang masih menggunakan buku yang lama halaman 104. Oke. Anak-anakku sekalian, sebelum kita akan masuk pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan setidaknya meminta para anak-anak membaca sebuah kisah melalui kisah tentang belajar dari Ignatius Joseph Capsimo. Ini merupakan salah satu tokoh nasional yang ada di negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia. So, anak-anak silakan buka dan saya minta satu orang mungkin dengan kebaikannya sendiri, dengan inisiatifnya membacakan kepada kita semua pada pagi hari ini tentang kisah ini. Ayo, siapa yang mau membaca? Oke, Wilbert Brian. Wilbert Brian. Wilbert, silakan baca Wilbert, halaman 129. Halaman, James pakai buku yang mana? James pakai buku yang lama enggak? Buku yang baru, halaman 129. 129 ya, buku yang baru. Buku yang lama halaman 104. Oke, silakan Wilbur, dilanjutkan bacanya. Belajar dari Ignatius Joseph Capsimo. Pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, Ignatius Joseph Capsimo Endrowahyono menduduki jabatan sebagai Menteri Persediaan Pangan untuk Rakyat atau Menteri Pertanian. PJ Capsimo adalah pendiri sekaligus Ketua Partai Katolik Capsimo Yogyakarta pada tahun 1900 dari pasangan Dalikem dan Wonosentika, seorang prajurit keraton Yogyakarta. Capsimo memperoleh pendidikan dari pastor Jesuit bernama Van Lith bersama Albertus Soek Ijaplanata, kelak menjadi uskup pribumi pertama Indonesia, diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno. Capsimo belajar dengan sistem pendidikan modern yang pada waktu itu hanya orang-orang tertentu yang bisa belajar.
Dari ajaran Romo van Lith, itulah pola pikir Cosimo terbentuk. Ia diangkat menjadi anggota Polres antara tahun 1931 sampai 1942 dan ikut mendatangi petisi Soedarjo yang menginginkan kemerdekaan Hindia atau Belanda. Cosimo juga mendirikan perkepalakan politik Katolik Jawi tahun tahun 1923 dan pada tahun 1925 berubah menjadi Perkumpulan Politik Katolik di Jawa (PPKD). Kemudian tahun 1933 berubah lagi menjadi Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI) yang pada akhirnya menjadi Partai Katolik karena ia menjadi Menteri Persediaan Pangan Rakyat. Kondisi ekonomi Indonesia waktu itu masih kacau. Kebutuhan rakyat sangatlah mendesak ditambah dengan kosongnya kas negara, pajak-pajak dan bea masuk lainnya yang berkurang. Sebaliknya keperluan negara sangatlah banyak. Maka perlu adanya segera pemecahan masalah ekonomi seperti meningkatkan produksi dan distribusi bahan makanan, masalah sadang, serta status perkebunan. Cosimo Plan berisikan anjuran untuk memperbanyak kebun bibit unggul, pencegahan hewan pertanian untuk disembelih, penanam kembali lahan kosong, dan perpindahan penduduk ke Sumatera. Cosimo adalah sosok yang sederhana. Pernah suatu ketika ia mengadakan kunjungan ke daerah, masyarakat di situ mempersiapkan segala sesuatu dengan mewah dan pikiran mereka Cosimo akan datang dengan rombongan yang naik mobil. Setelah ditunggu-tunggu, rombongan mobil itu tidak datang juga, hanya sebuah di tempat orang berpakaian Jawa tersebut. Ia pun segera menyadari bahwa orang berpakaian Jawa tersebut adalah Pak Menteri yang mereka tunggu. Orang itu adalah Cosimo. Masyarakat di daerah itu heran. Menteri yang mereka pikirkan akan datang dengan mobil ternyata datang dengan andong. Cosimo juga menjadi panutan para elit politik kita. Ketika Presiden Soekarno membentuk kabinet dari PKI, Masyumi, PNI, dan NU, dia menolak untuk menjadi menteri karena ia menolak bekerja sama dengan PKI. Namun begitu, hubungan dia dengan Ketua PKI, DN Aidit, sangat hangat. Pernah suatu kali Cosimo dan Aidit terlibat adu argumen yang cukup alot di parlemen. Namun sesudah itu mereka keluar bersama-sama dan kemudian ngopi sambil membicarakan keluarga masing-masing. Cosimo berjuang bukan untuk dia sendiri atau orang Katolik, tapi dia berjuang untuk semua rakyat Indonesia seperti motonya Salus Populi Super Malex, yang berarti kepentingan rakyat, hukum tertinggi, yang merupakan cermin etika berpolitik yang klasik dari tangan beliau.
Pak, mic Bapak di mute. Oke, terima kasih. Maaf, terima kasih sudah diingatkan. Oke. Terima kasih, Wilbur. Anak-anak, setelah tadi dibacakan oleh teman kita, Wilbur, yang ganteng itu, luar biasa Wilbur. Ignatius Joseph Casimo. Ignatius Joseph Casimo ini sebenarnya tidak asing ya, apalagi dalam dunia pendidikan. Soalnya beliau ini merupakan salah satu tokoh nasional yang sangat berpengaruh pada zamannya Presiden Soekarno. Kemudian dia adalah salah satu tokoh pemuka agama Katolik pada saat itu yang menjadi menteri pertama, menteri persediaan pangan untuk rakyat, sekaligus menjadi menteri pertanian. Kita melihat bahwa Ignatius Joseph Casimo ini memiliki semangat pelayanan yang sangat besar, memiliki sikap yang bisa kita contoh dari tokoh ini. Selain dari Ignatius Joseph Casimo, Uskup Albertus Sogija Pranata. Uskup Albertus Sogija Pranata merupakan pahlawan nasional dari Indonesia. Anak-anak, waktu pelajaran-pelajaran awal itu, Bapak sudah mengatakan bahwa 100% Katolik, 100% Indonesia. Beliau inilah yang mencetuskan kalimat seperti itu, 100% Katolik, 100% Indonesia. Albertus Sogija Pranata lah yang mencetuskan mengenai kata-kata tentang 100% Katolik, 100% Indonesia. Kemudian, apa sih yang ingin dikatakan di balik 100% Katolik dan 100% Indonesia? Banyak hal yang bisa menjadi tafsiran yang berbeda-beda, terlebih khusus dari kalangan Jemaat Kristiani. Ada yang mengatakan bahwa jika kita ingin meyakini kepercayaan kita, tetapi sebelum kita meyakini kepercayaan iman kita sendiri, marilah kita meyakini kepercayaan kita kepada bangsa Indonesia. Nah, jadi artinya bagaimana sebelum kita meyakini iman kepercayaan, kalau kita sudah tidak bisa mengimani apa yang ada dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita akan sulit untuk menjadi seorang yang beragama atau seorang yang memiliki iman dan kepercayaan menurut kepercayaan kita masing-masing. Itu dulu yang pernah dikatakan oleh Albertus Sogija Pranata, bagaimana dia sangat mencintai nama Indonesia pada saat itu. Hubungan dengan Ignatius Casimo ini, mereka sudah berteman itu sejak semasa ketika Ignatius sendiri menjadi seorang menteri. Bagaimana dengan tindakan yang ia lakukan, dia bisa memecahkan berbagai macam masalah yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Salah satunya ialah pemecahan masalah ekonomi dengan cara lebih meningkatkan kembali kepada angka distribusi dan juga produksi bahan makanan yang ada di Indonesia sendiri. Kita lihat itu Casimo adalah sosok yang sederhana, sosok yang sangat sederhana, dan ia juga sering mengunjungi beberapa tempat di daerah-daerah, sehingga masyarakat pun mempersiapkan segala sesuatu dengan mewah. Dan kita lihat juga bahwa Pak Ignatius ini ternyata memiliki perawakan yang sangat sederhana, memiliki perawakan yang bisa dikatakan tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang pejabat pada saat itu. Ya, ibaratnya mungkin karena tradisi adat Jawa ya pada zaman dahulu yang begitu kental, sehingga berbeda dengan sekarang. Kalau pejabat itu menggunakan pakaian yang gagah, jas itu ternyata zaman dulu itu malah tidak dipakai sama sekali atau tidak digunakan, kecuali Presiden Soekarno pada saat itu. Kemudian melalui dan secara seperti itu,
Kasimo pun menjadi seorang yang patut diteladani berkat kesederhananya sendiri. Berkat kesederhananya, kemudian berkat dengan kewibawaan yang sangat disukai oleh masyarakat pada saat itu. Sehingga Kasimo pun disebut menjadi seorang tokoh pejuang untuk masyarakat. Karena pada saat itu, pada era Soekarno, terjadi banyak penindasan, terjadi banyak penindasan, terjadi banyak juga kayak apa sih ibaratnya itu ya, kalau biasa kerusuhan itu apa sih namanya, kayak apa sih, lupa lagi bahasa ibaratnya ya, merampas hak milik orang lain. Jadi bagaimana Kasimo berjuang untuk masyarakat bagi mereka yang mengalami hal seperti itu. Nah, jadi Kasimo pun dengan semangat motonya, karena dia seorang Katolik ya, tokoh Katolik, Salus Populi Suprema Lex. Salus Populi Suprema Lex. Populi itu inilah bahasa Latin ya, Bapak akan menerjemahkan bahasa ini. Jadi populi itu rakyat. Populi itu dalam bahasa Indonesia berarti rakyat. Kemudian Suprema Lex itu artinya hukum, ada bahasa Indonesianya. Kemudian salus berarti kepentingan. Jika diterjemahkan tadi itu sudah benar bahwa kepentingan rakyat, hukum tertinggi yang merupakan cermin etika berpolitik pada saat itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ignatius Kasimo ini, bagaimana ia dengan semangatnya, melalui kesederhanaannya, melalui kewibawaannya, dia mampu membuktikan bahwa apa yang ia ingin katakan, apa yang ia ingin ajarkan kepada masyarakatnya berhasil dengan cara seperti itu. Oke, selamat makan James. Oke, kita pindah ke mari berdiskusi ke halaman 131. Halaman 131. 131 buku yang baru, buku yang lama itu halaman 106. Oke, 131 kemudian halaman 106. Oke. Nomor 1, kan ada 4 pertanyaan nih. 4 pertanyaan ini yang dengan Bapak mau tunjuk atau kalian mau mengajukan bahwa saya ingin menjawab pertanyaan ini, oke? Jadi ada 4 pertanyaan. Kalau tidak ada yang mau menjawab, ya Bapak akan tunjuk, oke? So, let's do this. Siapakah J. Kasimo menurut kisah di atas? Ceritakanlah. Oke, nomor 1, number 1. Who is Kasimo according to the story? Nomor 1 ini, siapa yang mau jawab ini? Nomor 1. Nomor 1, siapa mau jawab? Ayo. Ayo, yang mau jawab. Kan tadi yang open videonya, kan Bapak kasih 2 poin. Itu nilai plus loh. Sekarang, yang mau menjawab pertanyaan ini, Bapak kasih 3. Jadi 5 poin totalnya. Jadi 5 poin totalnya. 3 poin. Ya, Medelin suaranya ini. Medelin suaranya ini. Medelin. Medelin. Maaf nak, apa? Suaranya kresek-kresek.
Ayo yang mau jawab. Oke, Bapak menginfokan. Lydia, kalau kamu ingin nilai plus, coba kamu buka videonya. Kalau kamu dapat nilai plus, Lydia, buka videonya, oke? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Nggak maksa juga. Oke, James, silakan. Di dalam cerita di atas, Kasimo adalah seorang pria yang menduduki jabatan sebagai Menteri Persediaan Pangan untuk Rakyat atau Menteri Pertanian. Oke, benar banget. Mantap. Dapat 3 poin. Nice. James. Terus atau ada yang punya jawaban yang lain? Apakah ada? Oke, nomor 2. Tulislah sikap-sikap serta tindakan Kasimo yang dapat kita teladani. Ayo. Jadi kata tulis itu Bapak ganti sebutkan sikap-sikap serta tindakan Kasimo yang dapat kita teladani. Oke, Davin. Silakan. Sederhana, lebih mementingkan kepentingan orang lain. Yep. Mantap banget. 3 poin. 1 orang lagi, Bapak butuh 2 orang lagi deh. 2 orang lagi yang mau jawab. Tapi jangan sama ya jawabannya dan Davin ya. Oke, Kalista. Pantang menyerah. Pantang menyerah, 3 poin. 1 orang lagi yang beruntung. Yang mau jawab. Oke, Nathanael, silakan. Rajin. Oke, rajin. Oke, 3 poin. Oke. Mantap. Nomor 3. Siapakah tokoh atau orang yang kalian temui di rumah yang dapat kamu teladani? Di rumah ya, karena karena anak-anak sekarang lebih banyak aktivitas di rumah. Siapakah tokoh yang kalian temui di rumah di rumah yang dapat kamu teladani? Yang sudah menjawab nggak perlu menjawab lagi, berikan kepada teman-teman yang lain yang belum menjawab. Oke, Kenzi, silakan Kenzi. Ayah, benar. 3 poin, Kenzi. Yang lain, siapa lagi yang bisa kalian teladani pada saat di rumah? Siapa? Oh, Michelle mau jawab. Orang tua. Orang tua, 3 poin. Michelle. Oke, apa lagi? Oke. Jadi Michelle dan Kenzi. Oke, the last question. Siapa sajakah tokoh atau pemimpin di negara ini yang dapat kita teladani karena tindakannya? Siapa sajakah tokoh atau pemimpin di negara ini yang dapat diteladani karena tindakannya? Ayo, siapa? Atau ini aja deh. Tokoh, salah satu tokoh yang kalian ingin
teladani dari sikap dan ataupun tindakannya. Bebas, siapapun dia, nggak perlu harus di Indonesia. Ayo yang lain, Bapak mendengar suaranya. Lydia. Lydia. Lydia.